Oke, selamat malam teman-teman yang mengambil mata kuliah perancangan tempat pemrosesan akhir. Halo, hari ini kita memasuki minggu pertama perkuliahan di semester Gasal 2020-2021 ya. Sebagaimana diketahui kalau mata kuliah perancangan TPA ini kan mata kuliah pilihan di semester 7, ya kan? Artinya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa tingkat akhir. Yang mana nanti semester depan kalian akan mengambil tugas akhir. Jadi tentunya ini catatan dari saya, teman-teman yang mengambil mata kuliah pilihan perancangan TPA ini, untuk tugas akhirnya nanti, topik yang akan dipilih seharusnya ya tidak akan jauh-jauh dari yang namanya persampahan, begitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk capaian mata kuliah dari perancangan TPA ini. Jadi di sini agak beda dari tahun lalu. Tahun ajaran yang lalu, kalau untuk mata kuliah perancangan TPA ini capaiannya adalah mahasiswa mampu merancang. Kali ini saya mau merubah itu karena sepertinya akan terlalu berat untuk bobot 2 SKS bisa merancang gitu. Jadinya ini sedikit saya rubah, tapi harapannya tidak mengurangi esensi pemahaman dari teman-teman. Teman-teman tetap bisa paham, tetap bisa menjelaskan prosedur dalam perancangan tempat pemrosesan akhir sampah. Sehingga kalau sudah paham, bisa menjelaskan prosedurnya bagaimana, teman-teman tentunya kalau disuruh praktek merancang, ya tentunya bisa ya, karena sudah tahu bagaimana prosedur, bagaimana teori dalam merancang suatu TPA itu gitu. Hanya prakteknya memang di sini tidak dilakukan karena sepertinya akan terlalu berat untuk 2 SKS ini. Untuk merancang TPA itu kan banyak sekali ini yang harus dilakukan. Nah, itu standarnya adalah untuk 6 SKS. Jadi sebenarnya kalau kita bisa merancang itu adalah untuk tugas akhir gitu. Perancangan TPA ini nanti bisa-bisa kalau disuruh capaian akhirnya itu untuk merancang ya, bisa-bisa ini nanti akan sama bobotnya seperti mengambil tugas akhir, padahal SKS-nya sepertiganya ya. SKS-nya tugas akhir kan 6, kalau ini cuma 2 gitu ya. Sehingga saya memutuskan untuk mengganti capaian mata kuliah dari tahun ajaran yang lama, tapi karena kebetulan memang yang mengajar di tahun ajaran sebelumnya itu bukan saya, ya yang tahun ini saya, jadi saya menyesuaikan dong dengan konsep dan cara saya gitu. Oke, di sini kita harus harus mampu menjelaskan nih prosedur perancangan tempat pemrosesan air sampah dengan metode metode sanitary landfill. Harusnya masih ingat ya metode sanitary landfill itu seperti apa. Di prasyarat mata kuliah TPA ini kan ada mahasiswa sudah mengambil mata kuliah pengelolaan persampahan ya. Mahasiswa harus sudah mengambil pengelolaan persampahan. Di pengelolaan persampahan kalian sudah paham tuh yang namanya sanitary landfill, terus harusnya udah paham ya open dumping, terus control landfill. Itu adalah jenis-jenis jenis-jenis TPA ya, jenis-jenis jenis-jenis TPA yang ada di Indonesia. Tapi kenapa kita menetapkan sanitary landfill? Karena memang standar terbaik yang
disarankan oleh pemerintah dalam merancang sebuah TPA, ya metode yang paling baik saat ini ya ini sanitary landfill, sehingga capaian mata kuliah yang diharapkan kalian bisa menjelaskan metode sanitary landfill ini gitu. Oke, kita masuk di bahan kajian. Bahan kajian untuk perancangan TPA ini ada 7 bahan kajian. Yang pertama konsep dasar dan kebijakan TPA. Di sini isinya tentang TPA secara umum gini. Konsep dasar ini isinya tentang TPA secara umum. Kalau kebijakan TPA isinya adalah tentang peraturan-peraturan terkait TPA. Jadi di sini nanti dikaitkan konsep dasar itu dari kebijakan-kebijakan TPA. Kemudian bahan kajian kedua ada kebutuhan lahan dan pemilihan lokasi. Oh iya, tadi di konsep dasar itu kita juga akan mengulang sedikit tentang perhitungan timbulan gitu. Jadi untuk merancang sebuah TPA kita harus tahu berapa timbulan yang ada, timbulan sampah yang ada, sehingga kita bisa menyediakan kebutuhan lahannya yang digunakan untuk TPA nanti gitu, untuk tempat pemrosesan akhir nanti gitu. Dan di bab kajian kedua ini selain kebutuhan lahan yang kita mau hitung, juga pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasi ini tentunya nanti diatur dalam peraturan, biasanya yang mengatur adalah Permen PU. Di sini nanti ada spesifik teknis dari pemilihan lokasi, misalnya harus jauh, berjarak berapa meter dari pemukiman, terus kemudian berapa kedalaman air tanahnya, macam-macam lah ya nanti di bab ini, subbab pemilihan lokasi ini ketentuannya. Kemudian bab kajian ketiga adalah DED zona penimbunan. Jadi ini intinya sebenarnya ya, zona penimbunan, karena kita kan mau merancang sebuah TPA. TPA itu kan identik kegiatan utamanya adalah menimbun sampah gitu kan. Jadi di sini adalah inti dari mata kuliah perancangan TPA ini, detail engineering desain zona penimbunan. Jadi bagaimana nanti desain bangunan zona penimbunannya. Tapi sebenarnya simple aja zona penimbunan ini. Jadi ada hamparan lahan gitu, terus habis itu diambil topsoilnya, habis itu diisi sampah, terus ditutup, diisi sampah lagi, ditutup gitu seterusnya. Nah, tapi ada ketentuan dari si spesifik teknisnya ini, di DED-nya ini harus memenuhi kriteria desainnya. Terus MRF Material Recovery Facility, dan ini dimaksudkan untuk supaya kita tahu berapa nih pengurangan yang dilakukan terhadap sampahnya, supaya masuk ke TPA itu sudah dioptimalkan ini pengelolaannya gitu. Jadi tidak semua sampah yang dihasilkan dari sumber itu langsung dibawa ke TPA, itu tidak seperti itu. Jadi harus ada MRF-nya, harus ada material recovery facility-nya. Kayak misalnya hangar kompos gitu, untuk sampah-sampah organik yang bisa dikomposting. Nah, itu dikompos, itu termasuk dalam MRF ini. Terus kemudian apalagi misal selain dibikin kompos, misalnya ada kayak 3R gitu ya, reduce, reuse, recycle, itu juga bagian dari si MRF ini. Jadi bagaimana optimalnya supaya sampah itu bisa seminim mungkin dibawa ke TPA. Terus bahan kajian kelima ada utilitas dan fasilitas di TPA. Utilitas dan fasilitas ini, kalau utilitas tuh adalah bangunan tapi tidak untuk kegiatan
bangunan yang ada untuk kegiatan utama gitu, bukan kegiatan yang sifatnya sosial. Kalau sosial itu biasanya fasilitas. Utilitas ini apa aja biasanya yang ada di TPA, kayak misalnya instalasi pengolah lindi, terus instalasi gas metan yang dihasilkan nanti. Nah, terus apalagi saluran drainase lindinya gitu. Nah, itu adalah utilitas. Kalau fasilitas apa? Misalnya kayak musola, kantor jaga, kayak apalagi kamar mandi, kayak gitu. Itu adalah fasilitas, sifatnya sosial. Kalau utilitas sifatnya adalah membantu yang utama itu, pendukung yang utama itu. Jembatan timbang itu utilitas. Kemudian RAB pembangunan TPA. Di sini kita juga akan singgung sedikit tentang rencana anggaran biaya pembangunan TPA. Rencana anggaran biaya. Jadi kita hitung tuh dengan bangunan seperti ini kira-kira RAB yang dibutuhkan, rencana anggaran yang dibutuhkan itu berapa gitu. Yang terakhir, bahan kajian ketujuh yaitu teknik operasional dan pemeliharaan TPA. Nah, ini nanti kita setelah merancang ya, kira-kira operasional dan pemeliharaan TPA-nya itu harus seperti apa. Nanti kita juga akan singgung sedikit gitu. Setidaknya selain kalian bisa merancang, kalian juga tahu nanti operasional dan pemeliharaannya seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita masuk di bahan kajian pertama. Sub bahan kajian pertama ada 11 sub bahan kajian ya. Yang pertama standar teknis dan dasar hukum, ini terkait kebijakan tadi, kebijakan pemrosesan akhir. Kemudian kita mengulas sedikit apa itu TPA, terus ketentuan umum, ketentuan teknis TPA itu sendiri sesuai dengan standar teknis yang diatur, kebijakan yang diatur gitu ya. Kemudian kita juga akan jalan-jalan mengunjungi TPA, jalan-jalan ya, bukanlah cuman melihat foto-foto dari TPA-TPA yang ada di dunia, terus kemudian TPA-TPA di Indonesia bagaimana gitu. Lalu untuk konsep dasar ini kita juga berbicara tentang dia pemahaman awal gitu ya, supaya mudah dalam merancang TPA, kalian harus paham diagram alirnya biar memudahkan gitu. Maka saya buat sub bahan kajiannya itu diagram alir perancangan TPA. Kemudian, nah seperti tadi yang saya bilang, ada kita mengulas lagi, meskipun di pengelolaan persampahan harusnya sudah ya, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi supaya terkoneksi gitu. Takutnya kalau langsung ke perancangan TPA yang kemarin menghitung timbulannya lupa gitu. Jadi di sini saya masukkan, saya akan ulang untuk penjelasan tentang timbulan sampah gitu. Terus kemudian setelah kita tahu timbulan sampah, kita harus tahu proyeksi penduduk. Jadi misal dari tahun 2016 proyeksi penduduknya sekitar berapa juta jiwa, kemudian kita rencanakan mau merancang sebuah TPA. Tentunya kan kita merancang misal di tahun 2016, tentunya kan untuk beberapa tahun ke depan ya, jangan cuma untuk tahun itu merancang itu gitu kan. Kita merancang untuk 10 tahun gitu ya, sesuai ketentuan. Misalnya 10 tahun itu proyeksi penduduk di tahun 2026 berapa? Nah, itu harus dihitung. Harusnya masih ingat ya cara menghitung proyeksi penduduk itu pakai metode yang seperti diajarkan di SPAM gitu ya. Terus di pengelolaan persampahan sepertinya dulu juga pernah ya sama Pak Wayan. Perhitungannya pakai metode aritmatik atau metode geometri gitu kan. Terus proyeksi timbulan sampah. Proyeksi timbulan sampah. Jadi di sini nanti kita tahu berapa timbulan sampahnya, berapa proyeksi penduduknya, tinggal dikalikan.
antara timbulan sampah tersebut dengan proyeksi penduduk. Ketemulah proyeksi timbulan sampah. Kemudian data sekunder yang diperlukan ini terkait dengan perancangan TPA nanti. Kita butuh data-data sekunder seperti misalnya bagaimana topografinya di wilayah yang mau dibangun TPA itu ya. Terus bagaimana kondisi air hidrogeologinya di daerah TPA yang mau dibangun itu gitu, dan lain-lain macam-macam. Oke, sekarang kita masuk di pertemuan pertama. Langsung saja dimulai dari sub-bahan kajian yang pertama, yaitu standar teknis dan dasar hukum. Di sini yang perlu kalian pahami betul dalam perancangan TPA ada pertama Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kalian cari Permen PU, kalian pelajari, di situ lengkap, udah ada bahasan tentang perancangan TPA. Saya nanti banyak juga ambil dari sana, jadi kalian wajib punya Permen PU ini, harus download ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, ini juga harus di-download. Tapi tidak banyak juga sih yang yang lebih banyak di Permen PU. Jadi ini hanya sekedar tahu aja nanti. Ada selain PP 81 2012. Jangan salah ya, kalau yang tentang air kan 82 2001 ya kalau nggak salah. Tentang kualitas air ya kalau nggak salah 82 2001. Ini tentang sampah PP 81 2012. Kemudian ada PP 16 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum yang di dalamnya juga mengatur masalah persampahan. Nah, ini harus kalian pahami juga, khususnya di bagian ketiga pasal 19 sampai 22, karena di situ yang mengatur tentang masalah persampahan. Kenapa sih kok dia juga mengatur gitu ya, padahal dia kan pengembangan sistem penyediaan air minum gitu kan, tapi kok ada membahas tentang masalah persampahan juga ya, karena untuk air minum itu kan lokasinya kan pasti air minum itu ambilnya kebanyakan sistem penyediaan air minum itu kan di dalam tanah gitu ya, di dalam tanah, dan itu didistribusikan ke masyarakat gitu. Nah, tentunya dia juga harus memperhatikan nih kondisi persampahannya bagaimana. Makanya di peraturan pemerintah tersebut yang mengatur air minum ini juga harus diatur nih tentang masalah persampahan. Nah, ini juga harus kalian download, kalian perhatikan, kalian pelajari gitu ya. Yang penting dicatat. Yang penting disimpan, dicatat gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan. Ini kalian pasti udah tahu ya waktu kuliah tentang persampahan kemarin. Nah, oh ya, untuk peraturan pemerintah ini sepertinya, kalau saya tidak salah, nanti dicek ya, di cross check juga, ini dia penyebutan untuk TPA-nya, kepanjangan dari TPA-nya itu, ini kan tahun lama nih 2005. Di sini tuh TPA-nya disebutkan tempat pembuangan akhir kalau tidak salah. Padahal sebenarnya TPA sendiri kan bukan tempat pembuangan akhir, melainkan tempat pemrosesan akhir gitu. Nah, ini mungkin karena dia keluaran peraturan yang lama ya, 2005, sehingga dia belum direvisi untuk singkatan dari si TPA-nya sendiri. Tapi untuk 2008 ke atas ya, itu peraturan-peraturan sudah menjelaskan bahwa TPA itu adalah singkatan dari tempat pemrosesan akhir, begitu sejarahnya. Oke, supaya kalian lebih familiar gitu, lebih familiar kondisi TPA itu bagaimana,
silahkan kalian saksikan video yang saya tampilkan ini. Jadi dari rumah-rumah tersebut, nah sampah yang ada di rumah-rumah tersebut diangkut menuju ke TPA. Tapi sebelumnya ini pasti ada MRF tadi, kayak kegiatan pengurangan dari si sampahnya sendiri ya, supaya sampahnya tersebut yang dibawa ini seminim mungkin, yang dibawa ke TPA seminim mungkin. Oke, tadi kan truk masuk, dia ditimbang dulu, nah terus dikeluarkan ke tempat penimbunan, kemudian dicuci, kemudian truk kosongnya ditimbang lagi berat kosongnya. Oke, di lokasi TPA-nya, di lokasi penimbunannya sendiri ada kegiatan tadi, pemadatan oleh alat-alat berat tadi. Nah, ini kondisi tempat penimbunannya. Jadi awalnya ini hamparan lahan kosong gitu kan. Terus kemudian dikeruk ya kan, diambil topsoilnya pakai eksavator gitu kan. Terus dilapisi pakai yang kedap air supaya sampah air lindi tidak merembes ke dalam tanah. Nah, kemudian dipasang juga nih pipa penyalur lindi gitu. Jadi air sampahnya itu dia masuk ke pipa tersebut dan disalurkan ke instalasi pengolah lindi. Nah, ini sampah. Kemudian jangan lupa juga dia harus ditutup daily cover, penutup harian gitu ya. Harus setiap hari ditutup karena kita maunya belajar sanitary landfill. Nah, terus ada tingkat-tingkatannya, dibikin layer-layer gitu. Nah, ini juga nanti kita pelajari berapa harus ketinggian maksimalnya gitu. Nah, final cover tadi ditutup di penutup akhir. Nah, ini gas metan yang dihasilkan harus ada saluran ini. Kalau nggak meledak, kalau nggak ada ini meledak dia ya. Harus ada pipa penyalur gasnya. Nah, gas ini bisa dimanfaatkan lagi tuh nanti. Ini pipa yang kecil ini ya. Ini dia akan masuk ke instalasi pengumpul gasnya. Jadi gasnya itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan misal rumah gitu ya. Atau kalau misalnya belum skala besar ya kita pakai skala kecil dulu untuk kegiatan di TPA-nya sendiri gitu ya. Buat apa sih gas metan itu? Untuk masak bisa gitu ya. Biasanya untuk masak sih ada yang seperti itu. Jadi di TPA atau permukiman yang di sekitar TPA itu biasanya mereka dapat gak usah beli gas sudah dapat tuh dari pemanfaatan gas metan di TPA tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari TPA sendiri ya. Kalau dalam peraturan tadi, kebijakan dasar hukum tadi ya, di situ dijelaskan bahwa pemrosesan akhir sampah itu adalah proses pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman gitu. Dari sini aja udah jelas ya. Artinya tempat pemrosesan akhir sampah itu apa? Tempat proses pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya. Nah, jadi itu tadi kita harus belajar MRF juga karena di situ adalah MRF itu fungsinya adalah pengolahan sampah sebelum dia masuk ke TPA. Ya, gitu. Jadi, nah ini juga diperhatikan nih. Diperhatikan untuk kalimat ini. Pengembalian ke media lingkungan secara aman gitu. Secara aman maksudnya gimana? Artinya ketika kita membuang sampah di situ tidak ada dampak yang dihasilkan. Tidak ada lagi
timbul masalah baru gitu. Kita bukannya memindahkan masalah, tapi kita benar-benar pengen menghapus masalahnya gitu ya. Jangan kita membuang sampah kemudian timbul masalah baru seperti pencemaran air, pencemaran gas metan gitu ya. Sehingga itu kita harus memperhatikan dampak dari pembuangan sampah ini. Pembuangan sampah di sini dampaknya apa? Nah, dampaknya dia kan bisa menghasilkan air lindi itu. Air lindinya pasti nanti kan meresap ke tanah. Makanya itu kita harus memperhatikan itu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat instalasi pengolah air lindinya gitu. Supaya tidak mencemari air di sekitar TPA. Baik itu air permukaan ataupun air tanah. Terus kemudian gas metannya juga kita pasang instalasi gas metan, pengumpul gas metan itu gitu. Supaya tidak terlepas ke udara. Karena kalau terlepas ke udara, jadinya gas metan tersebut ini berbahaya, bisa menyebabkan nanti hujan asam gitu ya, karena dia terurai menjadi teroksidasi menjadi CO gitu ya, CH4-nya kalau berikatan terlepas ke udara, berikatan dengan udara ya, oksigen, dia akan menjadi CO, CO2 gitu-gitu. Jadinya dia akan, kalau hujan akan menghasilkan hujan asam gitu. Maka dari itu harus disalurkan di pengumpul gas metan, instalasi pengumpul gas metan. Oke, kita masuk ke ketentuan umum. Ketentuan umum di sini membahas secara umum kondisi kegiatan di TPA tersebut. Kegiatan di TPA itu apa aja gitu ya. Di lokasi TPA itu jadi tidak hanya akan digunakan sebagai tempat penimbunan seperti yang disampaikan di awal itu. Jadi di sini juga akan ada kegiatan dari kayak yang bagian dari MRF tadi, pemilihan sampah ya, terus daur ulang sampah non hayati, non organik gitu. Daur ulang sampah itu berarti untuk yang bukan organik. Kalau yang organik itu untuk diapakan? Biasanya yang paling tepat di composting gitu. Kemudian, nah ini baru setelah proses penanganan sampah, pengurangan sampah itu, pengolahan sampah itu, baru masuk ke proses penimbunan sampah residu. Jadi ini adalah benar-benar sampah akhir, sampah residu ya, benar-benar yang udah nggak bisa diolah lagi, itulah yang akan ditimbun gitu. Terus di dalam TPA itu juga wajib dilengkapi dengan zona penyangga dan metode pemrosesan akhir dilakukan secara lahan uruk saniter itu untuk kota besar atau kota metropolitan nih. Jadi untuk kota besar atau metropolitan misalnya kayak Surabaya, Jakarta itu sebenarnya harusnya wajib dilakukan dengan sanitary landfill gitu, lahan uruk saniter. Kemudian bagaimana untuk kota sedang dan kota kecil? Kota sedang dan kota kecil ini biasanya cukup dengan lahan uruk terkendali. Di pengelolaan persampahan sudah disinggung belum ya kira-kira apa itu saniter, apa itu terkendali. Mungkin kalau tidak bahasanya mungkin juga bukan terkendali tapi kayak kontrol ya, kontrol landfill itu. Ini sanitary landfill, ini kontrol landfill. Nah, untuk kota sedang dia cukup kontrol landfill. Kontrol landfill bedanya sama saniter apa? Kalau saniter tadi kan ditimbun pakai penutup harian ya, tanah penutup harian itu setiap hari gitu ya kan. Setelah sampah ditumpuk setiap hari ya harus ditutup pakai tanah tadi. Tapi kalau yang kontrol ini dia agak nggak ketat, cukup maksimal itu harus ditutup, maksimal itu seminggu kalau tidak salah, nanti kita baca lagi, kalau nggak salah seminggu maksimal. Kalau yang lahan uruk saniter harus setiap hari, kalau ini maksimal boleh seminggu apa 3 hari ya, saya lupa, nanti dicek ya gitu.
Nah, ini kenapa kok kayak gitu? Karena terkendala juga dengan anggaran biayanya gitu ya. Kalau kita sering menutup, tiap hari ditutup, tiap hari ditutup, itu kan boros ya untuk biaya lahan, biaya apa tanah uruknya sendiri itu udah besar gitu, sehingga yang mampu itu mungkin ya kayak kota-kota besar dan metropolitan gitu yang ekonominya juga bagus. Kalau sedang kecil cukup pakai control landfill. Dalam ketentuan umum ini juga diatur seperti untuk, nah kalau ini kan udah ya tersedia biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Ini memang harus wajib ada karena kayak tadi saya singgung, untuk lahan uruk sendiri itu kan kegiatan pengoperasian ya, udah bukan perencanaan lagi gitu. Tentunya kita di ketentuan umum ini diatur tersedianya biaya pengoperasian dan pemeliharaan TPA gitu. Harus sesuai mau yang kontrol apa saniter. Terus sampah yang dibuang ke TPA harus setelah melalui pengurangan volume ini yang terkait MRF tadi. Makanya kita juga belajar MRF tadi. Nah, ini harus dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya. Kemudian sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah hanya sampah perkotaan, bukan dari sampah industri, rumah sakit, bahkan untuk yang mengandung B3 gitu. Bahkan untuk yang bukan B3 aja, meskipun misal industri atau rumah sakit itu ya kalau mau masuk ke TPA dia harus membayar ya, karena kegiatannya kegiatan komersil. Industri kalau mau buang sampah domestiknya ke mana, ke TPA itu harus bayar. Beda kalau dari rumah-rumah enggak, karena itu fasilitas dari pemerintahnya. Nah, kalau B3 itu jelas nggak boleh. Kalau B3, industri, rumah sakit itu yang menghasilkan B3, itu benar-benar nggak boleh dibuang ke TPA. Kalau untuk sampah domestiknya, jadi kan kalau industri sama rumah sakit kan tetap ada nih kegiatan domestik, mungkin dari kegiatan pengunjungnya gitu kan, kegiatan perkantorannya gitu kalau untuk industri. Nah, itu boleh. Itu kategori sampah domestik itu boleh dibuang ke TPA. Tapi ya itu tadi karena komersil sifatnya jadi dia harus membayar. Terakhir, kota yang sulit mendapatkan lahan TPA di wilayahnya perlu melaksanakan model TPA regional serta perlu adanya institusi pengelola kebersihan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TPA tersebut secara memadai. Nah, biasanya diswastakan mungkin ya. Nah, ini lebih mahal nih jadinya untuk masuk sendiri nggak gratis kayak yang pemerintah sediakan. Karena ini biasanya kayak diswastakan gitu loh, ada pengelola swastanya. Jadi kalau mau masuk ya bayar gitu. Beda sama yang disediakan pemerintah. Terus kegiatan peternakan yang mengambil pakan dari sampah di TPA itu dilarang. Jadi kan kadang tuh ada tuh kayak pekerja-pekerja di TPA-nya sendiri. Kalau dulu pengalaman saya pernah jadi konsultan pengawas di TPA sana, di Jawa sana ya. Dia itu pekerja-pekerjanya itu pernah ada yang mengajak ya, memberikan. Jadi mereka kan selain bekerja di situ juga beternak sapi gitu ya. Nah, untuk instalasi pengolah lindi itu outletnya itu kan ada wetland. Wetlandnya itu kan banyak rumput tumbuh di atasnya gitu ya. Rumput itu tumbuh karena memang iya benar, karena ada kandungan organik ya, seperti nutriennya gitu dari air lindi sampahnya itu. Ya pasti bisa tumbuh dong kalau tumbuhan ada nutrisi, ada bahan organik. Jadi dia punya suplai makanan gitu ya, sehingga tumbuhannya bisa tumbuh. Nah, tapi kan kita nggak tahu di situ tuh juga ada misalnya kayak logam berat gitu. Kita tidak tahu di situ ada logam berat atau tidak gitu. Kalau itu diambil juga sama si tumbuhan, kemudian tumbuhannya yang udah tumbuh itu diambilin sama pekerjanya, terus pekerjanya bawa kasih sapi, sapinya kita sembelih, kita makan, sama aja dong logam beratnya yang ada di tumbuhan tadi masuk ke tubuh kita gitu. Nah, itu
Makanya di sini tidak boleh membiarkan hewan ternak itu mengambil pakan dari TPA gitu ya. Dari sampah TPA atau dari lindi sama aja gitu. Pokoknya dari kegiatan TPA itu tidak boleh dikasihkan ke ternak. Kemudian untuk ketentuan teknis, di sini yang pertama diatur tentang pemilihan lokasi TPA. Pemilihan lokasi TPA ini kita bisa lihat ketentuannya di SNI 0332411994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA. Ini juga kalian harus punya ya. Kalian harus download juga tata cara pemilihan lokasi TPA. Tadi ketentuannya, misal tidak boleh berjarak berapa meter dari perumahan yang tadi dicontohkan ya. Kemudian yang kedua, perencanaan TPA sampah harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini. Yang pertama harus tahu pengembangan kota dan daerahnya ke depan gitu ya. Pengembangan kota dan daerah ke depan. Misalnya tidak boleh nanti pengembangan kota itu ternyata di kota tersebut daerah situ ya, daerah di kota itu mau dibangun nanti untuk instalasi pengolah air kayak ATB itu gitu. Itu nggak boleh kayak gitu karena takutnya air ininya tercemar gitu ya. Sumber airnya nanti tercemar sama si TPA sehingga tidak boleh membangun TPA di dekat dengan sumber air gitu. Terus tata guna lahan ya, pengembangan kota, terus tata guna lahan, terus rencana pemanfaatan lahan bekas TPA nanti seperti apa. Nah, rencana pemanfaatan lahan bekas ini harus diperhatikan juga dari saat kita merancang. Misalnya rencananya itu nanti akan dipakai untuk apa ya, misal daerah untuk wisata bisa sih, untuk wisata. Jadi kayak kalau habis udah ditutup TPA-nya, maksudnya kapasitas TPA itu udah penuh ya, timbulannya udah penuh, dia dimanfaatkan, dia kan akan dilakukan penghijauan di atas TPA-nya. Jadi nanti itu bentuknya kayak bukit-bukit gitu. Jadi bagus untuk wisata bisa, terus untuk mungkin hiking gitu-gitu, untuk ya wisata lah ya, untuk wisata. Kemudian yang kedua, kemampuan ekonomi pemerintah daerah setempat dan masyarakat untuk menentukan teknologi, sarana, dan prasarana TPA yang layak secara ekonomis, teknis, dan lingkungan. Nah, di sini yang tadi udah sering dibahas juga ya, bagaimana nanti kemampuan dari pemerintah daerah mau dibikin saniter atau mau dibikin kontrol gitu ya, itu harus, terus teknologi di dalamnya itu apa aja, itu harus memperhatikan itu dalam ketentuan teknis ini. Terus yang ketiga, kondisi fisik dan geologi seperti topografi, ini juga sudah dibahas tadi. Jenis tanah, kelulusan tanah, kedalaman air tanah, kondisi badan air di sekitar, pengaruh pasang surut, angin, iklim, curah hujan. Nah, ini semua yang berkaitan dengan perancangan TPA. Kalau disuruh menjelaskan satu-satu banyak ya. Jadi kalian kalau mau cari tahu, googling sendiri, kenapa sih kok geologi itu berpengaruh dalam perancangan TPA? Oh, karena ini geologi itu kan bentuk apa ya, kayak bumi, seperti topografi ini kan ketinggian bilangnya apa ya itu ya, yang tanah gitulah ya. Geologi itu tentang tanah, struktur fisik tanah gitu kan, topografi contohnya, terus jenis tanah, kelulusan tanah, ini kan berkaitan dengan apa, nanti takutnya ada resapan si lindi itu ke dalam air tanah gitu. Terus yang D, rencana pengembangan jaringan jalan yang ada untuk menentukan rencana jalan masuk TPA. Nah, maksudnya ini mungkin kayak misalnya kita bikin mau jalan aksesnya ke TPA itu jangan jalan yang
jalan rame gitu, kayak gitu ya contohnya pengembangan jaringan jalan yang ada. Jadi peruntukan pengembangan jalan kan kita kadang kalau jalan daerahnya sudah kayak lalu lintas di daerah tersebut tuh sudah penuh ya kan, terus dibuatlah jalan rencana pengembangan jalan gitu ya, mau dibikin jalan baru gitu. Nah ini juga harus memperhatikan ini gitu, jangan sampai jalan akses TPA ini saling mengganggu antara jalan yang akan dikembangkan dengan rencana jalan untuk masuk TPA gitu. Yang terakhir adalah rencana TPA di daerah lereng agar memperhitungkan masalah kemungkinan terjadinya longsor. Nah, ini seperti di Bali itu kan daerah TPA-nya itu ada di daerah kayak dataran tinggi. Saya nggak tahu itu termasuk gunung atau tidak, tapi itu dataran tinggi ya. Nah, itu harus seperti tempat saya juga tuh di Lumajang, daerah Lumajang waktu itu jadi konsultan pengawas di Lumajang, TPA Lumajang. Di situ dia membangun merancang TPA-nya itu dia di daerah, kalau bisa dibilang ya daerah yang lumayan tinggi di sini tuh kayak tepi lah ya, tepi. Jadi sebelah TPA-nya itu udah kayak sungai dan itu tinggi gitu. Nah, akibatnya dia jadi kayak karena dia ya bayangkan aja kayak kita bangun bangunan di tebing gitu ya. Bangun bangunan di tebing atau di lereng gitu. Nah, itu kan takut takut kayak longsor ke samping, longsor bangunannya itu longsor atau karena kemiringannya itu tidak diperhitungkan, jadi dia bisa longsor karena hujan, karena macam-macam gitu ya. Nah, makanya itu kita harus memperhatikan kemungkinan terjadi longsornya ini gitu kalau dia di daerah-daerah yang lereng tinggi gitu. Apalagi yang di tepi-tepinya itu curam gitu ya, itu rawan banget longsor. Oke, kalau ini sepertinya sedikit menegaskan yang tadi bahwasanya untuk ketentuan teknis ini juga diatur ya, ini metode pembuangan akhir sampah harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan. Nih, ini tadi udah banyak disinggung juga, kalau metropolitan harus sanitary landfill, terus kota kecil minimal harus direncanakan dengan lahan urut terkendali. Minimal berarti ada yang lebih jelek dong ya? Iya ada, open dumping namanya. Open dumping itu benar-benar tidak diuruk, dia dihamparkan gitu aja si sampah tersebut di lahan kosong gitu tanpa ditutup, itu namanya open dumping. Kalau landfill masih ditutup tapi batasnya yang tadi misalnya seminggu gitu ya, saya kurang tahu, ini nanti dicari seminggu atau 3 hari yang tadi. Terus, nah ini harus ada pengendalian lindi, instalasi pengolah lindi ya maksudnya, yang sehingga air lindinya tidak mencemari air tanah maupun badan air yang ada. Kemudian ini ada pengendalian gas bau. Ini terkait gas metan tadi supaya tidak mencemari udara. Terus juga karena gas metan kan dia mudah terbakar sifatnya. Nah, atau bisa jadi efek rumah kaca gitu ya. Supaya ini bisa ditiadakan dampak-dampak ini. Kan tadi tempat pemrosesan akhir kan membuang sisa residu secara aman, dari sisa residu dari pengolahan sebelumnya secara aman gitu ya, aman, tidak menghasilkan dampak lingkungan yang lain gitu. Kemudian yang terakhir harus ada pengendalian vektor penyakit. Pengendalian vektor penyakit, karena di sana itu ya, kalau kalian pernah mengunjungi TPA, namanya sampah dihamparkan seperti itu ya, pasti banyak lalat. Nah, lalat inilah yang namanya vektor penyakit gitu. Dia kalau pernah dulu saya main gitu ya ke rumah pekerjanya itu, di rumah pekerjanya itu bahkan sudah naik motor kan, dari TPA itu sudah naik motor tuh ke rumah-rumah pekerjanya itu. Udah agak jauh lah ya istilahnya.
masih banyak ternyata lalat-lalat yang ada di rumah itu, karena ternyata itu meskipun kita naik motor, ternyata lalat-lalat itu tuh sampai gitu ke rumah-rumah si warga, rumah-rumah pekerja, rumah-rumah warga ya umumnya, khususnya karena saya ke pekerjanya ya, saya bisa bilangnya rumah pekerja gitu. Nah, itu yang bahaya si lalat-lalat itu. Bayangkan lalat di sampah aja masuk ke mana nih namanya, ke makanan kita, kita udah nggak mau ya, mau kalau saya nggak mau makan itu, pasti saya buang yang dihinggapi lalat itu. Nah, ini dia di rumahnya, dia dia di rumahnya itu banyak lalat dari si TPH itu. Jadi lantai-lantai gitu, apalagi kalau ada anak kecil gitu kan, lantai-lantai habis dihinggapi lalat, terus anak kecil mainannya dihinggapi lalat, dimasukkannya ke mulut. Nah, itu yang jadi vektor penyakit tersebut gitu. Nah, ini harus ada upaya pengendalian vektor penyakit itu di TPA nanti. Kemudian ketentuan teknis yang terakhir di sini ada sarana dan prasarana TPA, di mana sarana dan prasarana ini biasa terkait fasilitas umum ya. Ada fasilitas umum, fasilitas perlindungan lingkungan, ini yang tadi saya bilang di awal utilitas ya. Bisa dikategorikan utilitas. Utilitas artinya itu dia yang utama ya, bangunan pembantu untuk kegiatan utama. Untuk fasilitas umum dulu deh, fasilitas umum ya seperti jalan masuk, kantor pos jaga, saluran drainase. Saluran drainase ini maksudnya bukan saluran drainase untuk lindi, tapi saluran drainase untuk hujan gitu. Kemudian ada pagar gitu dan lain-lain ya nanti. Terus untuk fasilitas yang perlindungan lingkungan ya, fasilitas pembantu dari si kegiatan utama, fasilitas perlindungan lingkungan ini yang tadi kita sering singgung, ada lapisan kedap air, pengumpulan lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas, daerah penyangga, tanah penutup gitu. Kemudian untuk yang C, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang di sini ada jembatan timbang, fasilitas air bersih, listrik, bengkel dan hanggar. Terus yang terakhir yaitu fasilitas operasional. Ada alat berat, alat besar, alat berat sama ya. Fasilitas operasional. Jadi ketika perancangan sudah selesai dilakukan, kan kita mau mengoperasikan si TPA, itu harus ada untuk fasilitas alat berat, terus truk pengangkut tanahnya sendiri gitu. Oke, kita masuk di kondisi TPA yang ada di New York. Fresh Kills Landfill. Dia berdiri di tahun 1948. Terus dia adalah landfill terbesar di dunia ya saat itu, tumbuh menjadi landfill terbesar. Terus kemudian dia mencapai puncak operasional ya, artinya sampahnya itu udah benar-benar full itu di tahun 1986-1987. Di sini dia menghasilkan sampah 29.000 ton per hari. Dia memperkerjakan karyawan tuh sampai 680 orang. Ini banyak sekali ya, 680 orang. Karena di TPA yang saya awasin kemarin aja itu cuman nggak sampai 10 tuh pekerjanya. Ya belasan mungkin ada lah, saya lupa juga, tapi nggak yang banyak gitu. Cuman hitungan 10-11 gitu aja. Nah, ini sampai 680 tuh artinya ya emang benar-benar besar gitu ya. Dia dijadikan ini sekarang ya, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata. Kalau ini kondisi TPA di Australia. Jadi yang saya contohkan di sini yang udah beroperasi ya, sudah beroperasi dan sudah selesai, operasionalnya sudah selesai operasi TPA-nya. Sehingga ini yang tadi harus diperhatikan
kegiatan pasca operasinya itu akan mau diapakan dari si TPA ini gitu. Nah, ini di Australia ini dia dijadikan kayak taman konservasi marga satwa. Di situ dipakai untuk hiking buat pecinta-pecinta alam itu. Ya, kayak gitu. Kalau ini di Israel, dia juga besar, cukup besar, 25 juta ton hasil sampah yang dihasilkan, dan ini ditutup pada tahun 1999. Ini kegiatan TPA ini sekarang dibuat kayak lapangan atletik gitu, terus dipakai untuk jalur sepeda, terus pejalan kaki, terus ada kolam, ada lahan basahnya juga ya. Lahan basah nih kayak ya untuk tumbuh-tumbuhan gitu, wetland gitu ya. Ya rata-rata yang untuk kegiatannya ya harusnya karena dia dikembalikan ke alam, pengertian dari pemrosesan akhir sampah itu ya, dibuang dan dikembalikan ke lingkungan yang ramah lingkungan, itu ya artinya ya memang harus kegiatan pasca operasionalnya juga harus kegiatan yang aman untuk aktivitas masyarakat gitu ya. Ini kalau ini bagus sekali ya, dia di Washington. Dia dibangun jadi TPA ini dipakainya untuk kayak kebun tanaman Jepang. Jadi meskipun di Washington dia kayak dibikinnya kayak ala-ala Jepang gitu. Bagus, dibikin taman gitu ya, terus juga lapangan olahraga, terus juga cagar alam, ya rata-rata dibuat seperti itu. Nah, kalau ini TPA di Indonesia nih. Ini tempatnya di Balikpapan. Di Balikpapan tuh Kalimantan. Balikpapan tuh Kalimantan ya. Di sini TPA terbaik, diklaim sebagai TPA terbaik di Indonesia ya, karena TPA-nya ini anti bau ya, katanya anti bau TPA-nya. Terus juga dia sistemnya adalah sanitary landfill metode yang dipakainya. Jadi bagus, dia TPA terbaik di Indonesia. Kalau ini TPA di Mojokerto, ini juga bagus nih. Ini sebenarnya saya nggak tahu kriteria terbaiknya tadi yang di Balikpapan itu karena apa? Mungkin karena dia tidak bau gitu ya. Nah, kalau di sini ini juga terbaik sih. Dia bagus, dia memanfaatkan tadi misal kayak gas metan itu benar-benar dimanfaatkan untuk bukan menghidupi ya, untuk dimanfaatkan untuk warga-warga sekitar. Jadi mereka masak sudah pakai gas metan yang dihasilkan dari TPA itu gitu. Jadi benar-benar kayak menerapkan zero waste gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengoperasionalan TPA ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir di Indonesia, jadi tidak semua TPA itu bagus ya. Ada banyak sekali TPA yang terbengkalai, banyak sekali TPA yang tidak mematuhi prosedur, ketentuan-ketentuan teknis, ketentuan yang diatur gitu ya. Sehingga warganya juga menolak pasti ya kalau dia jelek, dia tidak mau mengikuti prosedur sesuai aturan gitu. Nah, sampai warganya itu pasang ini nih, kami warga desa Burangkeng ya, menolak dan menutup tempat pembuangan sampah. Nah, ini yang menjadi trauma masyarakat gitu loh. Nah, kalau masyarakatnya sudah menolak begini, terus sampahnya mau dibuang kemana? Pasti semua juga keberatan kan, sampahnya itu mau dibuang ke tempatnya mereka. Bayangkan kita punya rumah, terus tiba-tiba rumah kita dijadikan tempat sampah sama orang gitu kan, enggak itu bikin kita sakit hati juga gitu kan, kok tempatku dijadikan tempat pembuangan sampah gitu kan. Nah, jadi harusnya ya memang kayak tadi, kayak TPA yang bagus tadi, sehingga warga itu bisa menerima, warga itu malah seneng, mereka bisa membukanya untuk daerah wisata, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu ya, mungkin untuk berwirausaha gitu kan. Kalau banyak wisatanya pasti
orang-orang berdatangan gitu ya, bisa jadikan ajang peluang usaha gitu kan. Jadi mereka akan menerima kalau daerah mereka dibikin kayak gini. Tapi kalau terbengkalai gini siapa yang mau gitu kan?